Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa minal awliya'i was-shalihin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada subuh hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tidak hati-hatinya selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in dan para tabi'at tabi'in ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum ulun memasuki kepada tausiah, ulun mohon maaf sedikit ada yang disampaikan kepada sekalian dan juga undangan kepada sekalian. Tadi mungkin panitia kelupaan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yaitu hari Kamis, panitia Masjid At-Taubah melaksanakan yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu dilaksanakan berbeda daripada yang lain pada tahun-tahun yang lewat, yaitu dilaksanakan Nuzulul Quran yaitu pada sore hari rencana ba'da asar, sesudah sembahyang asar. Jadi dilanjutkan setelah sembahyang asar, dilanjutkan kepada pembacaan Yasin dan tahlil untuk pesanan-pesanan orang membukakan, kemudian buka bersama. Jadi rencana itu mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Setelah sembahyang asar kita laksanakan yaitu Nuzulul Quran,
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa, kemudian buka bersama. Nah, kepada seluruh jamaah Masjid At-Taubah ini kami undang pian supaya datangan hari Kamis. Hari Kamis kalau jangan salah itu 17 Ramadan, tanggal mestinya kali ingat kalau ya 17 Ramadan, yaitu pokoknya hari Kamis juga ini. Hari Kamis juga ini sesudah pada asar. Mudah-mudahan sesudah asar itu betul-betul kita tak kumpul kalau melaksanakan. Dan penceramahnya, pembacaannya yaitu Guru Haji Rasyidi dari Kudung. Jadi Guru Rasyidi pembacaannya. Jadi kami mengharapkan kepada sampian berataan yaitu hadiriakan saya kira semarak juga nuzulul Quran, dan kita merasai juga buka bersama di Masjid At-Taubah ini nantinya. Nah, itu adalah sekedar pemberitahuan dari kami supaya tak banyak juga pada masing-masing nuzulul Quran kurangnya. Karena ini dicoba berubah daripada biasa. Nampak biasanya ibadah tarawih pelaksanaan nuzulul Quran, nyatanya kalau dihitungi orangnya imbas sembahyang tarawih banyak 60 kemudian kita ke masjid. Nah, jadi dicoba nih imbas sembahyang asar dilanjutkan yaitu pelaksanaan nuzulul Quran. Nah, jadi kami sekali lagi kami harapkan kehadiran yang berataan, dan sudah kami pesan sama Ibu pelaksana buka bersama kepada Ibu Hajiah Martina bahwa pada hari Kamis sore itu tadinya persiapan seperti tiap hari dikali 2 kali 2. Jadi karena pada hari itu banyak kurangnya. Nah, atas perhatian sempian berataan saya ucapkan terima kasih. Nah, kembali kepada tausiah, ulun mengambil dasar kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ulun berpikir kita ini sudah hari ke-16 malam siang hari ini. Hari ini hari ke-16 daripada bulan Ramadan. Sebentar waktu lagi yaitu kita memasuki Ashhurul Awakhir. Ujar kita 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, diharapkan dan Nabi menyuruh juga lawan kita 10 akhir ini lebih semarak, lebih hebat, lebih daripada yang lain Ramadan yang lainnya, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mana di dalam 10 Ashhurul Awakhir ini, 10 akhir ini Allah menurunkan malam yang sangat mulia pada malam hari itu, yaitu ialah malam Lailatul Qadar. Nah, jadi Allah berpikir malam Lailatul Qadar sudah nih, membicarakan Lailatul Qadar aja sudah. Lailatul Qadar Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami turunkan pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun sekitar 83 lebih tahunnya. Jadi dari cukup umur kita. Nah, jadi kita beribadah pada malam itu sama dengan yaitu kita melaksanakan ibadah malam yaitu di luar bulan Ramadan 1000 bulan. Jadi luar biasa. Allah melipatkan ganda
pahala yang kita kerjakan pada pada malam nuzul atau malam Lailatul Qadar itu. Ujar Nabi menyebutkan, Innallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah itu memberi lawan umatku itu malam Lailatul Qadar. Jadi lawan umatku itu diberi malam Lailatul Qadar. Walam yu'tiha, dan tak ada diberikan malam Lailatul Qadar mimman kana qablahum. Jadi umat-umat sebelumnya itu ada diberikan malam Lailatul Qadar ini. Jadi malam Lailatul Qadar ini hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, malam Lailatul Qadar ini kenapa? Memang malam Lailatul Qadar ini adalah malam penentuan. Karena malam Lailatul Qadar ini ditentukan kadar seseorang. Kadar seorang baik masalah apapun ditentukan. Ujar Nabi kita Muhammad SAW, pada malam Lailatul Qadar itu dibukakan pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibukakan malam itu, turun banyak benar malaikat pada malam itu turun membawa panji-panji, angkat panji-panji dibawa oleh malaikat ke dunia. Malam Lailatul Qadar ini bermacam-macam. Malamnya itu ada mengatakan dalam sabda Nabi, fa inna witrun fi ahda wa ishrin. Ada mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 21. Ada mengatakan wasalasun wa ishrin. Ada mengatakan 23. Au khamsin wa ishrin, ada malam 25. Au sab'in wa ishrin, atau malam ke 27. Au tis'in wa ishrin, atau malam ke 29. Dan juga atau malam 6 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini dalam hadis Nabi. Tapi ada mengatakan juga malam 10 akhir. Jadi bila 10 akhir itu ada kata lagi kita pastikan apa. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257, Imam Ghazali menyatakan atau mengatakan Lailatul Qadar itu ujian sidin. Ini Imam Ghazali berpendapatnya. Imam Ghazali berpendapat tentang malam Lailatul Qadar itu ma'itihi awal Ramadan sidin. Apabila awal Ramadan itu dilaksanakan hari Ahad atau hari Arba sidin, Lailatul Qadar itu turun malam 29. Malam Ahad atau hari Arba malam 29. Ini pendapat Imam Ghazali, nah ahli tasawuf ini orangnya. Bila awal Ramadan biasanya hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu malam 21. Nah, gitu. Apabila biasanya malam Selasa malam atau malam Jumat. Nah, ini karena kita puasaan awalnya malam Selasa. Nah, jadi Imam Ghazali apabila awal Ramadan itu Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar malam 27. Nah, malam 27 nih. Kemudian jika awal Ramadan itu yaitu hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu malam 25. Apabila awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu malam 23. Nah, berarti ini kita malam Selasa awal Ramadan. Selasa awal Ramadan berarti malam 27. Sedangkan para ulama banyak berpendapat yaitu malam 27. Jadi malam 27 malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat Imam Ghazali dan banyak ulama juga. Tapi yang kita hendak lepas
dan dampak daripada malam Lailatul Qadar itu yaitu Ashurul Awakhir, itu 6 kuat, 10 6 akhir, tapi ke 10-nya tapi 10 6 akhir di kita beribadah di situ. Nah, ini adalah penentuan malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya Bang, tapi kalau ada tanda itu tentu habis kelihatan. Nah, malam Lailatul Qadar itu disebutkan Lailatul Qadri, Lailatul Baliyah. Malam Lailatul Qadar itu dia malam yang terang, la haratul wala barid. Ada panas, ada dingin. Nah, jadi malam itu dia malam Lailatul Qadar itu panas kada, dingin kada, wala sahaba fiha, dan kada berawan malam itu, dan ada awan kaganas malam itu juga, wala matar, ada hujan malam itu, wala reha, ada angin juga, jadi angin puting beliung ada malam itu, wala yurha, dan wala yurha fiha binajmi, dan juga kada juga nah ujar itu nang bintang sih cerah ujar deh nah pamaran itu nah kayak orang napa dalam anu tuh jar malin para syaitan bintang jerawat masih dari atas ke bawah ada namanya itu. Nah, itu min alamat yaumiha, itu alamat hari malam itu adalah min alamat yaumiha, dan alamat siangnya kalau sudah siang napa antatlu asyamsu, terbitlah matahari, la su'alah, ada bercahaya, hanya putih ya. Jadi matahari paginya ada bersinar, ada mataharinya, tapi kada ada bersinar, hanya terang saja. Itu menandakan malam tadi itu berarti malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itu cuma mudah tahu pada siangan malam tadi ya malam Lailatul Qadar sudah liwatan kita, kaliwatan sudah kita. Nah, kita di dalam malam Lailatul Qadar ini, Nabi bila masuk 10 akhir itu, Nabi ahyal laila, menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga disuruh bangunan, wa syadda mi'zar, yaitu misiti, ya kita wahidin misiti ikat pinggang itu, nah berhimat, nah artinya berhimat, jadi keluarga dibangunkan, kemudian menghidupkan malam itu adalah dengan ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Ibadah tentunya tasarah sapian. Padahal Nabi pernah ditanya oleh anak beliau. Ujar anak beliau, amun aku melihat, amun ada kebetulan malam itu ketemu malam Lailatul Qadar, napa aku baca? Amun ada nih, napa aku baca? Nah, ujar Nabi menjawab, ujar Nabi, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya ana seorang anni. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu nanti baca sudah berulang-ulang kedua. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah ya Tuhan, Allahumma innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah afuwwun karimun, Engkau itu orang pemaaf lagi mulia. Tuhibbul afwa, napa? Mencintai akan kemaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, karena Engkau itu pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maafi atau ridai aku ya Allah. Fa'fu anni. Bila bakalan makanya di dalam sembahyang sunat tarawih, nah setiap 4 rakaat ada doanya, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bila seorang Allahumma, kalau tarawih seorang di rumah dibaca ani. Bila berkawan Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini adalah
Napa kita isi, mari kita isi malam Lailatul Qadar ini dengan ibadah-ibadah yang banyak. Nah, kalau bisa itu sholat tahajud jangan sampai ketinggalan. Di malam 10 akhir ini sembahyang tahajudnya jangan sampai ada kita ketinggalan. Tapi ada orang yang di WA, ayo kita hidupkan malam 10 akhir. Nah, jadi di masjid dikumpul malam 21 sampai akhir dia ada nama bawa itu, tapi kan ada nama jawabnya. 10 akhir aja kita berkumpulan di masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa ibadah? Ibadah kita ini adalah sebagai sanggup kita. Sanggup kita udah tahu aja bahwasanya kita akan meninggal dunia sabaratan. Ada lawas, paling lawas kita 100 tahun meninggal. Ada 80 tahun sudah malih dicari. Nah, jadi pasti kita ini meninggal dunia. Meninggal dunia menyiapkan sanggup kita untuk akhirat. Karena di akhirat itu kita masuk ke dalam liang kubur aja sudah begitu dahsyatnya di alam kubur itu. Padahal Nabi sudah di alam kubur itu, kalau hendak selamat di alam kubur, dia Nabi, man arada an ayyan min adabil qabri fa alaihi ayyulazim arba'at asya. Siapa-siapa yang hendak selamat daripada azab kubur, hendak lepas daripada azab kubur, fa'alaihi maka atasnya itu ayyulazim arba'at asya, melazimi ujian kita mengerjakan 4 macam. Lepas tersiksa apa azab kubur. Nampak 4 macam. Dan dua, pembelajaran yang apa? Yalzam ayyulazim hafazan ala sholawat. Yang pertama yaitu yang dilazimi adalah memelihara atas sembahyang. Jadi kita itu disuruh memelihara atas sembahyang. Sembahyang itu betul-betul dipelihara. Jangan sampai ada anak berancapan yang dipelihara, nam bacaannya dipelihara, kelakuannya dipelihara daripada pembatal-pembatalnya sembahyang itu. Nah, ini adalah yang harus dipelihara sekira selamat daripada azab kubur ya. Kemudian dipelihara juga wassadaqah. Nah, dipelihara juga atas sedekah. Sedekah kita dipelihara juga. Banyak-banyak bersedekah kita. Karena bersedekah, kalau jangan salah karena sudah mengutarakan fadilat orang bersedekah itu 7 macam. Nah, sedekah di antaranya yaitu adalah saya kira jangan pengeringan saja. Nah, jadi antaranya itu orang banyak bersedekah, saya kira jangan pengeringan. Amalnya sudah garing, saya kira asabuh saja. Nah, di situ sedekah dipelihara, dijaga juga. Termasuk juga memelihara sedekah itu adalah niat kita. Ada mudah sudah membicarakan masalah niat kita. Jangan sampai sedekah itu ada niat yang ada dibenarkan oleh agama, yaitu riya atau kibir. Misalnya di dalam sedekah bisa kita jadi riya, bisa, tapi bisa menghalangi hati kita masing-masing. Nah, hati di hadapan kita, saya kira jangan ada timbul yaitu riya itu. Kemudian pelihara juga, saya kira lepas daripada azab kubur 4 macam. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, memelihara bacaan Al-Quran, jangan sampai salah membaca Al-Quran. Nah, jadi kita membaca Al-Quran ini jangan sampai salah. Tapi ada yang panggilan dari dia, padahal lahwai pada itu tak salah. Misalnya
membaca qul a'udzu birabbin nas. Makanya kadang-kadang ada kadang-kadang lagi tarawih ini tak baca terus qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa keterangan lampu malikin nas saja. Padahal malikin nas itu ada salib kada. Tapi kalau kamahiran akan dia membaca masih rancak itu malikin nas, maknya kira-kira sama kalau malik yaumiddin kalau. Nah jadi maka di tarawih ada di witir malikin nas. Jangan sampai malikin nas alif membacanya. Nah, jadi kita pelihara bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi juga ada juga orang-orang ahli tajwid kadang-kadang tergelincir lidah ada juga. Nah, tapi ada sih aja orang tahu kadang-kadang karena napas dan sebagainya juga atau suara tergelincir bisa itu tersalah dalam membaca Al-Quran. Tapi dikaji dahulu tapinya ilmu tajwidnya. Kalau kayak ini bacaannya, kalau normatif dan tamuta mengapa hukumnya dalam ilmu tajwid. Nah kemudian kayak apa ikhfanya, kayak apa idghamnya, kayak apa izharnya, kemudian kayak apa silahnya. Nah kemudian ini boleh hari mewakaf di sini atau kada boleh. Nah jadi harus tahu kita dalam ilmu tajwid. Bagus dong nih. Tapi bulan Ramadan ini kada dilaksanakan pelajaran Al-Quran itu, yaitu di luar bulan Ramadan. Ini insya Allah kami teruskan pulang. Nah masalah kok membaca Al-Quran ini ya, agar segera jangan kita salah membaca Al-Quran. Utamanya dulu Fatihah. Nah Fatihah itu pun banyak kita masih salah. Jadi masih kita perbaiki agar jangan kita salah baca Fatihah. Karena bila ada belajar itu taksir. Amun punya belajar aja masih ada salah. Nah itu kemampuan Allah terbuka lebar itu. Kalau ini masih aja belajar sudah mahir aja sudah. Di mahir udah belajar masih aja lidah ini kadang baru tarugah juga. Nah menyambat ain sambat harusnya yang sudah ada membedakan amjah dengan apa ain itu ada tidak di mata karena dia antara faktor gigi di antaranya. Nah kalau kita sudah belajar tentunya kita itu kemampuan Allah terbuka lebar itu. Nah membaca Al-Quran, kemudian maka secara tasbih dibanyakin membaca tasbih. Apa tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak membaca tasbih. Itu akan melepaskan daripada siksa kubur. Itu adalah fa'innaha 4 macam itu. Muhafazah ala sholawat wa sadaqah wa qiraatul Quran. 4 itu Sudiul qabr atau syaf itu adalah memberikan cahaya akan kubur dan meluaskan akan kubur. Jadi akan kuburnya tak bercahaya, silakan baca. Kuburnya sekira luas, sekira kuburnya luas, sekira bercahaya, silakan baca. Nah amalkan, baca dan amalkan 4 macam itu. Kemudian yang disuruh melazimi dijauhi sekira lepas daripada siksa kubur. Kenapa? Wal kadzib, berdusta. Berdusta jangan sampai ada. Nah jadi ini berbicara ya di mahir juga, jangan sampai ada kita nih bila setiap pembicaraan ada dusta, setiap pembicaraan ada dusta, jangan sampai ada nih. Kita mahir, kita riyadhah, kita latih. Maka kita ini bila terlalu lancar, akhirnya kadang-kadang ada tergelincir lidah.
Nah, dusta ini yang diterbitkan dari mulut kita, jangan sampai ada dusta ini. Nanti lazimi dijauhi lagi wal khianat. Nah, khianat ini adalah kita jauhi. Khianat ini dia kita nang diperintahkan ada dijauhi. Nah, termasuk nih bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang disuruh diperintahkan untuk dilaksanakan. Nah, jadi kita melaksanakan amanah. Banyak lagi amanah-amanah lain. Nah, kemudian namimah, dan disuruh juga jauhi namimah, adu domba, jauhi, jangan sampai ada juga menjauhi ini dilazimi puja kita di mahir. Kemudian disuruh juga jauhi wal baul qaiman, nambah kami nang berdiri. Nambah kami berdiri ini dijauhi juga. Jangan sampai nambah kami berdiri. Nah, tapi kayak aja mulut aman berdiri, kada berdiri, kami ada tipis aja. Nah, coba kalau ada tipis kami itu di dalam perintah, di dalam agama itu, walaupun berdangkap kaminya disuruh kita imbang untuk kami itu berdahap. Nah, berdahap itu tahajan kalau kan. Nah, di dalam agama itu disuruh berdahap. Saya kira kenapa? Nah, tadinya ada tiis menjadi tiis. Nah, jadi kami berdiri itu adalah tinggalannya. Jadi 4 macam kalau hendak selamat azab kubur itu jauhi dusta, khianat, namimah, adu domba, dan kami berdiri. Makanya kami berdiri ini banyak kami berdiri kan. Tapi kadang-kadang di jalan ada aja di pinggir jalanan itu nama masjid, langgar, hendak kami. Ini dapat ada yang sahabat sedikit di pinggir cimbok cor kami berdiri. Besok ada, akhirnya ayo Pak sembahyangnya belaluan. Banyak masih mau berdiri di pinggir jalan cor, kayak anak-anak. Ada orang biasa sudah. Nah, padahal dilarang berkabah kami berdiri itu. Nah, kira-kira cukup sampai di sini apa yang perlu utarakan tentang masalah yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam 10 akhir. Mari kita isi bersama-sama malam Lailatul Qadar ini agar malam Lailatul Qadar ini yaitu bermanfaat besar bagi kita yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang perlu utarakan ini ada manfaatnya bagi kita berdatang untuk meningkatkan amaliyah kita. Sekira-kira hidup kita di dunia selamat dan di akhirat pun kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا نافعا كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعظمك ما علمتناه وارزقه الينا عند احتياج اليه. اللهم افتح علينا فتوى العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح لنا ابواب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma